Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan Muhammad Asadi dari kelas IHB dengan NIM 12230500077. Di sini saya akan membahas tentang pengantar hukum Indonesia, rangkuman yang akan kita bahas dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Untuk bab pertama saya akan membahas tentang apa itu hukum, kedua hukum Indonesia, yang ketiga peranan PHI, dan yang keempat tujuan pembelajaran PHI. Yang pertama adalah hukum. Apa itu hukum? Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu anggota masyarakat secara sadar atau tidak sadar. Manusia-manusia dipengaruhi peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Dan untuk pembahasan yang kedua yaitu hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda. Dan untuk pembahasan yang ketiga yaitu peranan PHI. Sebagai pengantar, maka PHI yang objeknya adalah hukum merupakan mata kuliah dasar di Fakultas Hukum yang memberikan uraian secara deskriptif dan analitis tentang tata hukum yang pada masa sekarang berlaku di Indonesia atau disebut hukum positif Indonesia. Tujuan pembelajarannya yang dibagi dua menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diharapkan mahasiswa dengan mempelajari pengantar ilmu hukum Indonesia mampu memahami dan mengenal secara umum hukum yang berlaku di Indonesia, baik dilihat dari sudut pandang yuridis, sudut pandang sosiologis, maupun dari sudut pandang filosofis. Dan untuk tujuan khusus, diharapkan mahasiswa dengan mempelajari pengantar hukum Indonesia mampu mengetahui, memahami, dan mampu untuk menjelaskan secara keseluruhan berbagai materi yang dipelajari terkait aspek hukum dalam PHI dalam satu semester ini. Dan untuk bab kedua dibagi menjadi 7 poin, yaitu hukum berlaku universal, yang kedua pengantar tata hukum Indonesia, yang ketiga fungsi utama PHI, dan yang keempat tujuan mempelajari PHI, yang kelima perbedaan dan persamaan PIH dan PHI, yang keenam konsep survei udara, yang ketujuh tata hukum Indonesia atau hukum positif Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang poin 1, yaitu hukum berlaku universal. Secara etimologis, istilah hukum disebut law dari Inggris atau reh dari Belanda dan Jerman, dan ada druid dari Prancis. Istilah reh berasal dari bahasa Latin rectum, berarti tuntunan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. Rectum dalam bahasa Romawi adalah rex, yang berarti raja atau perintah raja. Istilah hukum dalam bahasa Latin juga disebut ius atau kata iubere, artinya mengatur atau memerintah atau hukum. Dan untuk yang poin kedua yaitu pengantar tata hukum Indonesia. Arti pengantar sendiri di Fakultas Hukum memberikan uraian secara deskriptif dan analisis tentang tata hukum yang pada masa sekarang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, PHI membagi 3 poin, yaitu 1. Memperkenalkan secara umum sehingga diperoleh gambaran menyeluruh dari ruang lingkup permasalahan secara garis besar. Yang kedua, pengantar bersifat luas tapi tidak mendalam. Yang ketiga, menunjukkan fungsi mata pelajaran tersebut sebagai pembantu atau petunjuk jalan. Ada poin di mana ius constitutum adalah hukum positif suatu negara, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat tertentu. Unsur-unsur lain dari hukum positif ada 3. Yang pertama, hukum positif mengikat secara umum atau khusus. Yang kedua, hukum positif ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan. Yang ketiga, hukum positif berlaku dan ditegakkan di Indonesia. Poin pertama, hukum positif mengikat secara umum atau khusus. Mengikat secara umum adalah aturan hukum yang berlaku umum, yaitu peraturan perundang-undangan, hukum adat, hukum jurisprudensi, dan hukum agama yang dijadikan atau diakui sebagai hukum positif sebagai hukum perkawinan agama. Poin kedua, hukum positif ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan. Manusia hidup dan diatur, serta tunduk pada berbagai aturan. Selain aturan umum atau khusus yang telah disebutkan di atas, manusia juga diatur dan tunduk pada aturan-aturan adat istiadat, hukum agama, hukum moral, hukum kebiasaan, hukum agama, hukum moral. Mempunyai daya ikat yang kuat
bagi seseorang atau suatu kelompok tertentu. Jadi merupakan hukum bagi mereka, tetapi tidak merupakan hukum positif. Dan untuk poin ketiga, hukum positif berlaku dan ditegakkan di Indonesia. Unsur ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hukum positif adalah suatu aturan hukum yang bersifat nasional, bahkan mungkin lokal. Dan selanjutnya poin ketiga yaitu fungsi utama PHI dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama sebagai mata kuliah dasar, artinya bukan mata kuliah spesialis atau penjurusan. Yang kedua sebagai mata kuliah dasar, hanya memberikan landasan sebagai pendukung pada mata kuliah lainnya. Yang ketiga memperkenalkan konsep-konsep, generalisasi, dan teori-teori hukum secara umum yang diperlukan untuk aplikasinya. Yang keempat sebagai pembantu atau petunjuk jalan yang di dalamnya terkandung 2 unsur, ringkas tetapi meliputi acaranya. Yang kelima, sebagai ilmu yang mengajarkan dan menanamkan dasar-dasar hukum di Indonesia. Dan yang keenam terakhir, mengantar setiap orang yang akan mempelajari hukum yang sedang berlaku di Indonesia atau disebut hukum positif. Dan poin keempat, tujuan mempelajari PHI menurut Profesor Kusumadi Pujosowejo Kancil dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia bahwa tujuan mempelajari PHI yaitu siapa yang ingin mempelajari hukum Indonesia maksudnya adalah ingin mengetahui perbuatan atau tindakan manakah yang menurut hukum dan manakah bertentangan dengan hukum, bagaimana kedudukan seorang dalam masyarakat, apakah kewajiban wewenangnya, semuanya itu diatur menurut hukum Indonesia. Dan kedua, menurut Semijo, mempelajari hukum yang mencakup seluruh lapangan hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Tujuan mempelajari hukum positif Indonesia adalah ingin mengetahui pertama, macam-macam hukum. Kedua, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan diharuskan serta diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Yang ketiga, kedudukan, hak, dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat dan negara menurut hukum Indonesia. Yang keempat, macam-macam lembaga atau institusi pembentuk atau pembuat dan pelaksana atau penegak hukum menurut hukum Indonesia. Yang kelima, prosedur hukum apabila menghadapi masalah hukum dengan setiap orang dan para pelaksana hukum Indonesia. Dan poin kelima, perbedaan dan persamaan PHI. Secara istilah PIH dan PHI maksudnya. Menurut istilah PIH adalah Inleiding tot de recht wetenschap menurut bahasa Belanda, Introduction of Jurisprudence atau Introduction Science of Law dalam bahasa Inggris, merupakan pengantar guna memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum umum atau disebut Allgemein Recht. PIH membahas atau mempelajari dasar-dasar hukum secara umum atau yang berlaku secara universal, sedangkan PHI adalah Inleiding tot het Positive Recht van Indonesia atau Introduction of Law atau Introduction Indonesian Positive Law, yaitu mempelajari hukum positif yang berlaku secara khusus di Indonesia sekarang. Jika dilihat dari objek atau menurut objeknya, PIH menurut pendapat Profesor Pumadi Purbacaraka dan Profesor Sujono Sukamto dalam bukunya Perihal Kaidah Hukum ada 3, yaitu ilmu hukum sebagai kaidah hukum, yang kedua ilmu hukum sebagai ilmu pengertian hukum, yang ketiga ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Sedangkan PHI adalah hukum positif Indonesia, yaitu hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini atau sekarang ini atau yang berlaku pada zaman sekarang. Untuk poin ke-6, konsep survei udara. Mempelajari PHI berat survei udara, melihat Taman Mini Indonesia Indah. Memperkenalkan pulau-pulau hanya dalam bentuk luarnya saja, sedangkan masing-masing pulau harus mempelajari cara mendalam. PHI menjanjikan suatu ringkasan yang komprehensif dari konsep atau teori hukum dalam keseluruhannya. Atas dasar itu mempelajari PHI, kita dapat memperoleh suatu penglihatan umum yang lengkap. Dan poin ke-7, tata hukum Indonesia atau hukum positif Indonesia. Hukum yang berlaku di suatu negara tertentu bagi orang ataupun badan hukum tertentu pada waktu tertentu disebut hukum positif atau ius constitutum. Kebalikannya, ius constituendum yaitu sebuah kaidah keadilan yang sempurna. Perbedaan dilihat dari ruang lingkupnya. Ius constitutum merupakan objek ilmu hukum, sedangkan ius constituendum merupakan objek filsafat hukum.
Kapan lahirnya tata hukum Indonesia? Tata hukum Indonesia dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama sebelum 17 Agustus berlaku tata hukum kolonial dan tata hukum adat. Sedangkan periode kedua setelah 17 Agustus 1975 berlaku tata hukum nasional, tata hukum adat, tata hukum kolonial. Tata hukum kolonial tuh menghasilkan seperti WB, terus TBB, hukum dagang, dan lain-lain. Hukum positif Indonesia adalah hukum yang berlaku sekarang. Berlaku berdasarkan peraturan di bawah berdasarkan peraturan-peraturan TAP MPR nomor 4 MPR 1975 Jo TAP MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1975 tentang GBHN. Lalu menurut kodifikasi juga tidak luput dari unifikasi hukum ya. Unifikasi hukum sendiri ialah berlakunya satu setel hukum bagi seluruh penduduk wilayah negara. Contoh bidang hukum perdata. Contohnya tuh ada 2 telah dikodifikasi, yaitu terdapat dalam KUHP Perdata berdasarkan asas korespondensi. Yang kedua, hukum perdata Indonesia masih berbineka, artinya masih terdapat keanekaragaman hukum, dualisme atau pluralisme. Poin ketiga adalah usaha-usaha unifikasi, dibagi menjadi 4 poin. Pertama, dalam hukum perdata baru dapat dilakukan dalam hukum harta kekayaan. Yang kedua, dalam bidang hukum keluarga belum dapat dilakukan untuk hal ini karena struktur masyarakat Indonesia tidak memungkinkan. Yang ketiga, hukum pidana sudah diunifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1958. Dan yang keempat, hukum agraria berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mulai berlaku 24 September 1960. Terus ada berdasarkan TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1993 disebutkan dalam Menteri Hukum Butir E. Dalam pembentukan hukum perlu diindahkan ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebersamaan atau kebenaran. Nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seterusnya. Untuk bab ketiga, sejarah perkembangan hukum di Indonesia dan politik hukum nasional. Sejarah perkembangan hukum di Indonesia ada pada masa VOC pada tahun 1602 sampai 1799. Pada tahun 1610, Gubernur Jenderal Peter Bot diberi wewenang oleh pengurus pusat VOC, yaitu membuat peraturan untuk menyelesaikan perkara istimewa yang harus disesuaikan dengan kebutuhan para pegawai VOC di daerah-daerah yang dikuasai. Terus ada masa pemerintahan Belanda. Masa pemerintahan Belanda pun dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa Besluiten-Regering, masa Regering-Legemen, dan masa Initialstaatgeling. Pada masa Besluiten-Regering itu terjadi pada tahun 1814 sampai 1855. Pada masa ini raja mempunyai kekuasaan tertinggi di daerah jajahan dan langsung mengatur daerah jajahan. Jadi untuk mengatur pemerintahan Hindia Belanda tuh raja mengangkat komisaris jenderal, yaitu Eloy Buiske dan Van der Capelon. Dan peraturan-peraturan yang dihasilkan tuh pada masa Besluiten-Regering tuh ada AB, Ketentuan Umum tentang Perundang-undangan, terus ada BW atau KUHS, terus UFK atau KUHD. Nah, terus beberapa peraturan yang berhasil ditangani, diantaranya tuh ada RO atau peraturan organisasi, terus ada AB, ketentuan-ketentuan tentang perundang-undangan, terus ada BW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sampai pada saat ini tuh masih dipakai sebagai panutan anak-anak yang menjurus pada perdata. Terus ada WFK atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Terus ada RV, peraturan tentang hukum acara perdata. Nah, terus peraturan hukum yang sudah dikodifikasi diberlakukan sebagai hukum positif bagi orang-orang Eropa Hindia Belanda. Hukum positif sebagai suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh politik hukum negara yang bersangkutan dan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, dari masa pemerintahan Belanda tuh ada masa Regering-Legemen pada tahun 1855 sampai 1926.
Pada tahun 1848 terjadi perubahan UUD di Belanda. Perubahan ini mengakibatkan terjadinya pengurangan terhadap kekuasaan raja karena parlemen ikut campur tangan dalam pemerintahan dan perundang-undangan jajahan Belanda di Indonesia. Perubahan pentingnya adalah dicantumkan pada pasal 59 ayat 1, 2, dan 4. Dari ketentuan pasal 59 ayat 1, 2, dan 4 tampak jelas berkurangnya kekuasaan raja terhadap daerah jajahan Belanda di Indonesia. Peraturan yang menata daerah jajahan tidak semata-mata diterapkan oleh raja, tetapi juga diterapkan bersama dengan parlemen. Terus pada tahun 1950, RR mengalami perubahan pada pasal-pasal tertentu, maka kemudian RR dinamakan RR baru. Golongan penduduk dalam pasal 75 RR itu diubah menjadi 2 golongan. Dari 2 menjadi 3. Golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan Indonesia atau pribumi. Pada masa berlakunya RR telah diundangkan kitab-kitab hukum. Ada 5. Yang pertama, kitab hukum pidana bagi golongan Eropa yang diundangkan melalui S 186655. Yang kedua ada Allgemeine Politik Strafregeln, tambahan kitab hukum pidana untuk golongan Eropa. Yang ketiga, kitab hukum pidana bagi orang bukan Eropa melalui S 187285. Yang keempat, politik Strafregeln bagi orang Eropa, bagi bukan orang Eropa maksudnya. Terus yang kelima ada Wetboek van Strafrecht, berlaku bagi semua golongan penduduk melalui S 1915-732. Dan terakhir, pada masa pemerintahan Belanda itu ada masa Indische Staatregeling yang terjadi pada tahun 1918 sampai akhir tadi ya, sampai 1942. IS, Indische Staatregeling, adalah RR yang sudah diperbaharui. Jadi IS itu RR tapi sudah diperbarui. Kenapa diperbarui? Dikarenakan perubahan pemerintahan Hindia Belanda yang berawal dari perubahan Grondwet di Belanda. Perubahan ini terletak pada ketentuan pasal 61 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa susunan negara Hindia Belanda akan ditentukan dengan undang-undang dan hal-hal lain bila diperlukan. Diatur juga akan diatur dengan undang-undang. Pada masa berlakunya IS, tata hukum yang berlaku di Hindia Belanda adalah pertama-tama yang tertulis dan tidak tertulis, khususnya hukum perdata. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa pemerintah Hindia Belanda membuka kemungkinan adanya usaha untuk unifikasi hukum dari ketiga golongan penduduk Hindia Belanda. Tujuan pembagian golongan penduduk sebenarnya untuk menentukan sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan. Sistem hukum yang berlaku pada masing-masing golongan adalah: pertama, hukum yang berlaku bagi penduduk golongan Eropa sesuai dengan pasal 131 IS adalah hukum perdata, hukum pidana material, dan hukum acara. Yang kedua, hukum yang berlaku untuk golongan pribumi atau bumi putra adalah hukum adat dalam bentuk tidak tertulis. Yang ketiga, hukum yang berlaku bagi golongan Timur Asing. Itu ada 4 poin: hukum perdata dan hukum pidana adat mereka menurut ketentuan pasal 11 AB berdasarkan S 1855-79. Hukum perdata golongan Eropa atau BW hanya pada golongan Timur Asing Cina untuk wilayah Hindia Belanda melalui S 1924-557. Terus poin ketiga, WFS yang berlaku sejak 1 Januari 1918 untuk pidana material. Yang keempat, yang terakhir, hukum acara yang berlaku bagi golongan Eropa dan hukum acara yang berlaku bagi golongan pribumi, karena dalam praktek kedua hukum acara tersebut digunakan untuk peradilan bagi golongan timur. Terus ada pada masa pemerintahan Jepang. Seperti yang dilihat di PPT ini ya, saya akan membahas singkat saja. Pada masa pemerintahan Jepang, pelaksanaan tata pemerintah di Indonesia berpedoman undang-undang yang disebut Gunseirei. Melalui Osamu Seirei itu mengatur segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan pemerintah.
melalui peraturan pelaksanaan yang disebut Osamu Kanrei. Peraturan Osamu Seirei berlaku secara umum. Osamu Kanrei sebagai peraturan pelaksana. Isinya juga mengatur hal-hal yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Shopee. Dalam bidang hukum, pemerintah bala tentara Jepang melalui Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942 pada pasal 3 menyebutkan semua badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah, dibuat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan militer. Berdasarkan pasal 3 Osamu Seirei tersebut, jelaslah bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum bala tentara Jepang datang ke Indonesia masih tetap berlaku. Dengan demikian, pasal 131 IS sebagai pasal politik hukum dan pembagian golongan penghuni Indonesia menurut pasal 163 IS masih tetap berlaku. Untuk golongan Eropa, Timur Asing, Cina, dan Indonesia, Timur Asing bukan Cina yang tunduk secara sukarela kepada hukum perdata Eropa tetap berlaku baginya BW dan WFK serta aturan-aturan hukum perdata Eropa yang tidak dikodifikasi. Peraturan apa saja sih yang berlaku saat pada Jepang di Indonesia tuh? Segala peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat zaman Hindia Belanda, zaman bala tentara Jepang, dan zaman RI hingga sekarang berlaku seluruhnya di Indonesia, asal semua peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang berlaku di Indonesia. Akan tetap berlaku selama belum dicabut, ditambah, atau diubah oleh ketentuan-ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut pada pembahasan bab keempat, yaitu tentang sumber hukum positif. Sumber hukum positif itu ada 6. Undang-Undang Dasar 1945, terus ketetapan MPR, terus ada Perpu, PP, Kepres, dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia atau supremacy law harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat memuat perlengkapan negara. Pancasila sebagai kaidah dasar tercantum di dalamnya. Bentuk Undang-Undang Dasar 1945 berupa konstitusi tertulis. Untuk landasan formil konstitusional peraturan perundang-undangan untuk Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Jo. Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada ketetapan MPR. Ketetapan MPR atau disingkat TAP MPR adalah bentuk keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. TAP MPR merupakan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan di atas Undang-Undang. Dan untuk yang ketiga itu Perpu. Perpu itu persetujuan bersama Presiden. Jadi undang-undang yang dibentuk oleh DPR disetujui juga oleh Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Landasan formil konstitusional peraturan perundang-undangan untuk undang-undang adalah pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 20 UUD 1945, pasal 21 UUD 1945. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah sama dengan materi muatan undang-undang. Perpu ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Dalam bentuk pengajuan RUU tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang. Pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang dilaksanakan untuk
dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. Terus yang keempat ada PP atau peraturan pemerintah, yaitu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan PP adalah materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang teknik pembuatan undang-undang, bahwa PP sebagai aturan organik daripada undang-undang menurut hierarkinya, tidak boleh ditumpang tindih atau bertolak belakang. Dan yang kelima ada Kepres atau keputusan Presiden, adalah peraturan perundang-undangan Indonesia yang dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya. Landasan formil konstitusional peraturan perundang-undangan untuk Kepres adalah pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Dan yang terakhir ada peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lain. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut peraturan sebelumnya, seperti undang-undang, PP, Kepres, dan lain-lain. Peraturan ini juga dikeluarkan oleh perangkat eksklusif atau menteri dalam bentuk instruksi menteri dan peraturan menteri. Landasan formil konstitusional peraturan perundang-undangan diatur menurut peraturan yang ada. Jenis dan hierarki atau tata urutan peraturan undangan di Indonesia. Pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu bab 5 ada pengenalan hukum perdata. Ini tuh dibagi menjadi 5 poin pembahasan. Yang pertama definisi hukum perdata, yang kedua dasar hukum berlakunya, yang ketiga sejarah terbentuknya, yang keempat sistematika kitab undang-undang, yang kelima asas-asas dalam hukum perdata. Yang pertama definisi hukum perdata. Pengertian hukum perdata sendiri secara sederhana berbeda-beda meskipun pada hakikatnya tuh sama. Misalnya menurut Profesor R. Subaik PSH yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Sedangkan menurut Sudikno Martokusumo menyebutkan bahwa hukum perdata adalah hukum antara perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lainnya, dari dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian hukum perdata yang dipaparkan tadi, kajian utamanya pada pengaturan tentang perlindungan antara orang yang satu dengan orang lainnya. Terus poin kedua, dasar hukum berlakunya hukum perdata. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ada dimuat aturan perihal. Salah satu maksud diadakannya aturan peralihan ini ialah untuk menjadi dasar berlakunya. Terus peraturan ini ialah untuk menjadi dasar berlakunya terus peraturan perundang-undangan yang ada. Pada pasal 2 aturan peralihan undang-undangan dasar perundang-undang dasar 1945 menentukan sebagai berikut. Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. Terus ada menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 2 berhubungan dengan pasal 4 menetapkan peraturan sebagai berikut. Pasal 1. Segala badan negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Pasal 2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945. Terus dalam penjelasan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1945 ini disebutkan bahwa diadakannya peraturan pemerintah tersebut adalah untuk lebih menegaskan berlakunya pasal 2
aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan PP nomor 2 tahun 1945, maka keadaan hukum perdata pada tanggal 17 Agustus 1945 diteruskan berlakunya di Indonesia. Untuk poin selanjutnya, sejarah terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berkaitan dengan sejarah terbentuknya hukum perdata, dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dengan sejarah terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Sebaliknya, sejarah terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda juga tidak bisa dipisahkan dengan sejarah terbentuknya Kode Sivil Prancis. Perjalanan sejarah dari terbentuknya BW ini berawal dari 50 tahun sebelum Masehi, yakni saat Julius Caesar berkuasa di Eropa Barat. Hukum Romawi telah berlaku di Prancis yang berdampingan dengan hukum Prancis kuno yang berasal dari hukum Germania yang saling mempengaruhi. Suatu ketika wilayah negara atau negeri Prancis terbelah menjadi dua daerah hukum yang berbeda. Bagian utara daerah hukum yang tidak tertulis, sedangkan daerah yang merupakan daerah hukum tertulis itu ada di utara. Di utara berlaku hukum kebiasaan Prancis kuno yang berasal dari hukum Germania sebelum resepsi hukum Romawi. Sedangkan di daerah selatan berlaku hukum Romawi yang tertuang dalam Corpus Iuris Civilis pada pertengahan abad ke-6 Masehi dan dari Justinianus. Untuk sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu terbagi atas 4 buku, yakni buku 1 mengenai van personen yang berisi hukum perorangan, bab 1-3, dan hukum keluarga, bab 4-8. Terus yang kedua, buku kedua mengenai benda van Jaken yang berisi hukum kebendaan, hukum harta kekayaan, bab 1-2, terus 19-21, dan hukum kewarisan, bab 12-18. Dan buku ketiga mengenai perikatan perutangan, memuat hukum harta kekayaan bab 1-18 yang berkenaan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak tertentu. Dan buku terakhir yang keempat mengenai bukti dan kadaluarsa atau liwat waktu dari Van Berwijk and Verjaring, memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat liwat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Poin selanjutnya tuh asas-asas dalam hukum perdata. Ada dibagi menjadi 4. Ada melindungi HAM pasal 1 KUHP dan pasal 3 KUHS. Yang kedua, setiap orang mempunyai nama dan tempat kediaman hukum atau domisili pada pasal 5 KUHS. Yang ketiga, perlindungan kepada orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum terdapat pada pasal 133 KUHS. Dan yang keempat, ada asas monogami pada pasal 27 KUH Perdata. Lalu pada bab selanjutnya ada pengenalan hukum adat di Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang definisi hukum adat, bentuk hukum adat, sifat hukum adat, perbedaan hukum adat dan hukum kebiasaan, dan persekutuan masyarakat hukum adat. Untuk definisi hukum adat sendiri, hukum adat sangat sulit didefinisikan karena dihadapkan istilah hukum adat berasal dari terjemahan kata adat reh oleh Snow Hurgronje, seorang ahli pengetahuan Islam, bahwa hukum adat sebagai adat di reh gevolgen hebben, artinya adat yang mempunyai sanksi hukum, berlainan dengan pada beberapa kondisi masih dalam pertumbuhan dan secara langsung pada kita membawa keadaan tertulis dan tidak tertulis. Definisi hukum adat menurut Terhar adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh yang dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta-merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Terus menurut Dr. Sukanto dalam bukunya Meninjau Hukum Adat Indonesia, merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Hukum adat adalah hukum yang mempunyai sanksi. Jadi hukum adat adalah hukum peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dan elastis karena peraturan-peraturannya itu tidak tertulis.
Untuk bentuk hukum adat sendiri itu dibagi dua ya, seperti tadi yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Tapi tadi seperti yang para ahli sebutkan tuh banyaknya yang tidak tertulis, tapi di sini saya akan membahas yang tertulis juga. Yang pertama yang tertulis itu yakni yang sudah mengenal tulisan, misalnya pranata-pranataan di daerah Swapraja dan Subak di Bali. Contoh Subak Bali, Piagam-piagam Raja, Angger Aru Biru, Nawolo Pradoto, Pranata Desa, dan Praja Nanti, dan sebagainya. Untuk yang tidak tertulis itu tumbuh dan hidup di dalam masyarakat yang masih buta huruf. Dapat diketahui dari keputusan-keputusan para pemimpin persekutuan yang tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat tuh seperti Maro, Kebun Lari, dan Harta Gonogini. Dan untuk sifat hukum adat tuh ada 5 ya. Ada magis religius, atau setiap perbuatan masyarakat hukum adat dilandasi oleh agama dan kepercayaan. Terus ada komunal atau kemasyarakatan, itu setiap orang merasa benar-benar selaku anggota masyarakat, bukan oknum yang hidup mandiri. Terus ada konkret atau terang atau nyata, suatu perbuatan hukum selalu diberi wujud nyata atau alam pikiran anggota masyarakat adat berdasarkan hal-hal nyata, contoh seperti panjar dan rangka akan melaksanakan jual beli. Terus yang keempat, partikel kosmis, yaitu masyarakat adat tidak dapat melepaskan dirinya dari perasaan persatuan kebatinan dari anggota masyarakat yang lain. Jadi di antara mereka tuh terdapat ikatan batin yang kuat satu sama lain gitu. Yang terakhir itu ada tunai atau kontan. Setiap perbuatan hukum selalu diiringi dengan perbuatan, ucapan atau simbol, atau suatu prestasi yang harus dibayar dengan prestasi pada waktu yang bersamaan. Contoh jual lepas atau jual tanah bayar tunai. Terus poin selanjutnya, perbedaan hukum adat dan hukum kebiasaan. Asalnya hukum adat adalah berawal dari tradisi nenek moyang bangsa Indonesia yang turun-temurun, sedangkan hukum kebiasaan berasal dari hukum asing yang diresepsikan ke dalam hukum Indonesia sebagai hukum asli Indonesia. Contoh sewa menyewa. Jadi sewa beli itu si penyewa setelah membayar sejumlah uang, kedudukannya berubah menjadi pemilik. Jadi kayak menyewa, itulah seperti menyewa mobil dan lain-lain, barang dan lain-lain. Terus untuk dasar hukum berlakunya hukum adat ada 5, pasal 11 AB, terus pasal 75 ayat 3 redaksi lama RR 1851 Jo, pasal 31 IS ayat 2 sub B, terus pasal 104 ayat 1 UUDS 1945 Undang-Undang Dasar Sementara. Terus yang keempat pasal 2 AP UUD 1945 pasal 2 aturan peralihan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dan poin pembahasan terakhir dari bab ini itu persekutuan masyarakat hukum adat. Persekutuan hidup masyarakat atau struktur masyarakat yaitu kesatuan manusia yang teratur menetap di suatu daerah tertentu, bersifat kekal, mempunyai aturan-aturan hukum dan penguasaan sendiri serta kekayaan baik material maupun imaterial. Secara garis besar, persekutuan hukum adat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu berdasarkan pertalian darah dan teritorial. Lalu ada bab selanjutnya, bab 7, yaitu tentang hukum dagang. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuangan atau keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan. Untuk sejarah hukum dagang sendiri, sejarah hukum dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan Eropa, yang terjadi di negara dan kota-kota di Eropa pada zaman itu di Italia dan Prancis Selatan. Terlahir kota-kota sebagai pusat perdagangan, atau ada Genoa, Florence, Venetia, Marseille, Barcelona, dan negara-negara lainnya. Pada tahun 1807 di Prancis dibuat hukum dagang tersendiri dari hukum sipil yang ada, yaitu Code de Commerce yang tersusun dari Ordonnance du Commerce dan Ordonnance du la Marine. Pada saat itu Nederland menginginkan hukum dagang tersendiri, yaitu KUHD Belanda. Dan pada tahun 1819 direncanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan, dan kitab 1 CST Kancil 1984 ayat 14. Karena asas korrespondensi juga, maka pada 1 Mei
1948 di Indonesia diadakan KUHS. Terus karena pertama pesatnya hubungan dagang, maka pada abad ke-17 diadakan kodifikasi dalam hukum dagang oleh Menteri Keuangan oleh Raja Louis XIV, yaitu Corbett dengan peraturan 1673, dan pada tahun 1681 disusun Ordonnance de la Marine yang mengatur tentang kedaulatan. Terus poin pembahasan ketiga, sistematika KUH dagang. KUHD Indonesia telah kira-kira 1 abad yang lalu dibawa orang Belanda ke tanah air kita. Mula-mula ia hanya berlaku bagi orang-orang apa di Indonesia saja. Kemudian juga dinyatakan juga bagi orang-orang timur asing, akan tapi tidak berlaku seluruhnya untuk orang-orang Indonesia. KUHD yang mulai berlaku di Indonesia pada 1 Mei 1848 terbagi atas 2 kitab dan 23 bab. Kitab 1 terdiri dari 10 bab dan kitab 2 terdiri dari 13 bab. Untuk hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum perdata diatur dalam KUH Perdata dan hukum dagang diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang atau KUHD. Kesimpulan ini sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata. Ada poin kelima, berlakunya hukum dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang masih berlaku di Indonesia berdasarkan pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya mengatur bahwa peraturan yang ada masih tetap berlaku sampai pemerintah Indonesia memberlakukan aturan penggantinya. Untuk poin pembahasan ke-6, sumber hukum dagang. Hukum dagang Indonesia terutama bersumber pada hukum tertulis yang dikodifikasi, yaitu ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD atau White Book Van Cop Handel Indonesia. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Sipil KUHS atau Burgerlich White Book Indonesia. Ada yang kedua, hukum tertulis yang belum dikodifikasi, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Sifat hukum dagang yang merupakan perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dan untuk pembahasan bab terakhir yaitu bab 8 tentang pengenalan hukum Islam. Di sini ada 2 poin pembahasan, yaitu hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia dan ada al-ahkam al-hamsah. Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia adalah hukum yang bersifat universal karena hukum Islam merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya. Sebagaimana halnya dengan agama Islam yang universal sifatnya itu, hukum Islam berlaku bagi orang Islam dimanapun ia berada. Apapun nasionalitasnya, hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu di suatu negara nasional tertentu. Dalam kasus Indonesia, hukum nasional juga berarti hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama warga negara Republik Indonesia sebagai pengganti hukum kolonial dahulu. Dan untuk poin pembahasan kedua yaitu al-ahkam al-hamsah, biasa disebut hukum taklifi, adalah ketentuan yang menuntut para mukallaf atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban maupun larangan. Itu dibagi menjadi ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan juga mubah. Untuk wajib sendiri itu dibagi menjadi 2, ada wajib ain dan wajib kifayah. Wajib, definisi wajib itu adalah suatu perbuatan yang dituntut Allah untuk dilakukan secara tuntutan pasti yang diberikan ganjaran dengan pahala bagi orang yang melakukannya dan diancam dosa bagi orang yang meninggalkan karena bertentangan dengan kehendak yang menuntut. Wajib ain adalah sesuatu yang dituntut oleh syar'i untuk melaksanakannya dari setiap pribadi mukallaf. Sedangkan wajib kifayah sesuatu yang dituntut oleh pembuat hukum melakukannya dari sejumlah mukallaf dan tidak dari setiap pribadi mukallaf. Dan untuk sunnah adalah sesuatu yang dituntut untuk memperbuatnya secara hukum syar'i tanpa adanya celaan atau dosa terhadap orang yang meninggalkannya secara mutlak. Sunnah pun dibagi menjadi 2, ada sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad yaitu perbuatan yang selalu dilakukan oleh Nabi di samping ada keterangan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu bukanlah sesuatu yang fardu. Contoh sholat witir dan lain-lain. Sedangkan sunnah ghairu muakkad yaitu perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi, tetapi Nabi tidak melazimkan dirinya.
untuk berbuat demikian. Contoh memberi sedekah kepada orang miskin dan lain-lain. Terus ada hukum yang ketiga yaitu haram. Perkataan haram adalah larangan keras atau dikerjakan mendapat dosa dan ditinggalkan mendapat pahala. Haram adalah sesuatu perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan siksa atau dosa, dan sebaiknya jika ditinggalkan mendapat pahala atau ganjaran. Haram sendiri dibagi menjadi dua, yaitu haram zati dan haram ardi. Haram zati yaitu sesuatu yang disengaja oleh Allah mengharamkannya karena terdapat unsur perusak yang langsung mengenai daruriyat yang 5. Terus hukum ardi atau gairu zati yaitu haram yang larangannya bukan karena zatnya, artinya tidak langsung mengenai satu antaranya daruriyat yang 5 itu, tapi secara tidak langsung akan mengenai hal-hal yang bersifat zati tersebut. Dan hukum selanjutnya itu makruh. Makruh secara bahasa adalah sesuatu yang tidak disenangi atau sesuatu yang dijauhi, sedang dalam istilah ialah sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan tidak diberi dosa orang yang melakukannya. Contoh larangan banyak bertanya dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 5. Surat kelima. Terus ada mubah. Dalam istilah hukum, mubah adalah sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum untuk memilih antara memperbuat dan meninggalkannya. Ia boleh melakukan ataupun tidak melakukannya. Sehubung dengan pengertian tersebut, Al-Shatibi membagi mubah menjadi beberapa macam, diantaranya adalah mubah yang mengikuti suruhan untuk berbuat dan mubah yang mengikuti tuntunan untuk meninggalkan. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.